Makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Udah patah leher nanti. Farhan. Patah lehernya. Halo, assalamualaikum Beb. Pagi ini kita diawali dengan sarapan. Walaupun tadi sebenarnya mama itu udah nyuci ya teman-teman, udah mutar mesin cuci. Oke, hari ini hari libur tanggal 17 Agustus. Kenapa mama bilang hari libur? Karena memang tanggal merah ya. Terus kebetulan sekolah mama itu tidak diundang untuk upacara 17 Agustusan. Nah, jadi kita berdua santai-santai di rumah. Sementara papa pagi-pagi udah pergi. Nah, mama makan sama Bang Farhan, tapi mama selesai duluan ya teman-teman. Selesai makan mama seperti biasa minum obat ya guys, obat kejang otot dari dokter. Oke, selesai semuanya. Mama mau prepare, mau lanjut beberes atau ngebabu seperti ibu-ibu biasa pada umumnya ya. Pertama mama harus masak nasi dulu, karena nanti kita kalau udah siang itu harus OTW ke tempat papa ya. Jadi nasinya udah harus standby. Oh ya, kemarin banyak yang komen, Bunda itu Bang Farhan makannya kepedesan. Coba deh masak tuh jangan pedes-pedes. Aku jawab ya Bun, Bang Farhan itu kalau makan mau pedes mau enggak ekspresinya tetap begitu. Coba deh Bunda cek video aku yang lalu ya. Aku udah pernah posting makan bakso tanpa aku kasih cabe teman-teman. Ekspresinya tetap aja kayak kepedesan banget gitu. Oke, sekarang mama lanjut nyapu. Sebenarnya tadi pagi-pagi papa itu udah nyapu. Setiap pagi papa itu sebelum berangkat ya ke rumah baru itu dia udah nyapu, udah udah beberes tempat tidur gitu teman-teman. Tapi berhubung ini aku mau ngepel, jadi aku sapu ulang debu-debunya itu. Biar nanti ketika ngepel nggak ada debu-debu deh. Pokoknya ketika ngepel kain pelnya nggak terlalu kotor. Bang Farhan itu kalau di rumah makannya lama teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau di warung makannya itu cepet banget. Terus aku lanjut salin air minum teman-teman. Jadi kami itu air minumnya air rebusan ya. Tapi kadang-kadang beli air isi ulang galon juga. Karena papa itu nggak sempat ya kita akhirnya ngerebus aja walaupun harus boros gas ya teman-teman. Oke, aku cerita sedikit ya awal mula aku ngonten di tahun 2020 itu. Aku tuh menikah sama papa Bang Farhan itu di tahun 2019 Desember teman-teman. Jadi di Januari itu aku udah hamil, tapi aku nggak tahu kalau aku hamil. Terus gitu. Di bulan Februarinya aku keguguran. Setelah itu kita periksa ke dokter ya, kita program, kita periksa semuanya. Ternyata papa Bang Farhan itu bermasalah ya teman-teman. Jadi kata dokternya kecil sekali kemungkinannya. Coba aja ditunggu setahun. Jadi kalau memang nggak bisa nanti harus bayi tabung kata dokternya. Jadi aku mulai stres ya teman-teman, karena bayi tabung itu biayanya tuh nggak mudah ya. Terus mulai kepikiran aku mau nabung buat bayi tabung ya. Salah satu yang muncul idenya itu yaitu ngonten teman-teman. Karena aku lihat banyak orang yang ngonten waktu itu di tahun 2020 di YouTube ini banyak penghasilannya itu lumayan ya yang viral-viral itu. Terus akhirnya aku memulai dengan channel masak-masak teman-teman. Lumayan ya waktu itu. Tapi walaupun perkembangannya agak lama, dalam setahun itu udah ada lah hasilnya gitu, tapi belum banyak. Namun tidak berapa lama ya menikmati uangnya ya. Belum sempat nabung sih, masih untuk kebutuhan hari-hari aja, karena waktu itu kita juga bikin rumah juga. Rumahku yang waktu gadis itu teman-teman, tapi keburu kebanet channelnya. Terus aku bikin lagi channel tutorial, tapi tidak berkembang sampai sekarang. Yang ketiga aku bikin lagi channel orang desa, tetap konten tiap hari, udah setahun lebih nggak ada hasil teman-teman. Sekarang aku ganti nama channel orang desa itu menjadi Istri Sambung. Alhamdulillah udah mulai naik sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya ya teman-teman, biar bisa nabung untuk bayi tabung. Banyak yang nanya kenapa harus bayi tabung Bunda. Ya gimana ya teman-teman ya. Karena memang untuk pemeriksaan medis itu kita itu
0, sekian persen bisa alaminya gitu. Ada masalah di papanya juga ada masalah di aku. Tapi mudah-mudahan aja ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Mudah-mudahan aja ada rezeki untukku lewat jalur alami, dan mudah-mudahan juga Allah permudah juga jalanku seandainya memang harus bayi tabung. Terima kasih teman-teman yang selalu support kami ya. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki dan sehat selalu. Oh iya, selesai makan tadi ya Bang Farhan itu langsung ambil kain ya teman-teman, karena jemuran kemarin itu belum dilipat. Dia nggak bisa lihat yang menumpuk begitu, nanti dia langsung lipat. Terus mama juga mesin cucinya itu udah selesai, jadi mama lanjut jemur kainnya. Nah sebelum jemur kain tadi mama juga udah panasin air teman-teman. Untuk apa panas airnya? Mama mau ngepel. Banyak yang nanya, Bunda kenapa ngepelnya harus pakai air panas? Iya teman-teman, kalau untuk ngepel granit itu, kami itu lantainya granit ya. Biar cepat kinclongnya harus pakai air panas. Nah air panasnya itu dicampur sama super pel, terus sama sunlight teman-teman. Nah itu campuran. Jadi dia di samping bersih juga dia cepat kinclongnya teman-teman. Karena granit itu ribet ya, ngepelnya itu ribet banget daripada keramik biasa. Jadi salah satu alternatifnya ya pakai air panas. Tapi ini bukan air panas murni ya, harus dicampur air dingin juga. Jadi jatuhnya itu udah anget-anget gitu teman-teman, bukan panas. Oke, sekarang aku lanjut ngepel. Terus ya aku pakai pel ini enak teman-teman. Udah gampang, air bersih dan air kotornya itu udah terpisah. Abang Farhan masih tetap lanjut lipat kainnya itu lumayan banyak ya. Kenapa lumayan banyak? Karena itu kain yang udah dilipatnya kemarin, terus dibukanya lagi, terus dilipatnya lagi begitu teman-teman. Makanya kelihatan numpuk banyak banget. Karena hasil lipatan dia yang kemarin itu nggak aku simpan di lemari ya, belum aku susun karena memang aku belum sempat. Jadi dibongkarnya lagi, terus dilipatnya lagi, begitu aja Bang Farhan tiap hari. Tapi alhamdulillah aku banyak banget terbantu karena Bang Farhan ya teman-teman. Walaupun pekerjaannya itu kadang-kadang belum sempurna, tapi alhamdulillah aku bersyukur banget sudah banyak sekali membantu pekerjaan rumahku. Karena sejak bangun rumah itu papa abang itu memang benar-benar nggak sempat. Dia cuma bantuin nyapu di pagi hari aja teman-teman. Kalau dulu aku yang namanya nyapu, ngepel sama nyuci baju itu aku nggak pegang ya. Semua itu dikerjain papa. Aku cuma masak aja, terus ngasuh. Terus ada juga orang yang bantu setrika. Tapi kalau sekarang tuh semua aku kerjain sendiri teman-teman. Alhamdulillah Abang Farhan sangat membantu. Selesai ngepelnya aku langsung lanjut beberes dapur ya. Aku cuci piring. Terus ini nasi adalah nasi yang sisa di Magicom semalam ya teman-teman. Sisa nasi yang agak keras itu yang nempel di dinding Magicom. Yang benar-benar udah nggak bisa kita makan ya teman-teman karena keras. Nah, akhirnya aku rendam. Terus setelah lembut baru aku buka dari Magicomnya itu. Nah hasilnya itu dapat segini, lumayan banyak ya. Dan ini nanti mau aku kasihin ke ayamnya tetangga teman-teman. Kalau dulu biasanya aku campur lagi di berasnya aku masak ya. Tapi sekarang entah kenapa nggak tahu ya, kalau aku campur nasi yang ada itu jadi cepat basi. Mungkin Magicku itu udah harus diganti ya, karena udah 5 tahun juga pemakaian. Jadi nasi itu udah gampang basi, terus udah gampang keras sisa-sisa yang sedikit itu. Oke, terus aku lanjut beberes dapur, aku lanjut lap-lap ya. Ini untuk lap keseluruhan itu kurang lebih udah 3 minggu nggak aku lap. Biasanya habis masak itu aku hanya lap kompor dan sekitaran kompor aja. Jadi udah bener-bener tebal minyak-minyaknya itu teman-teman. Ada juga bunda-bunda yang bilang, Bun rumahnya kok berantakan banget, terus kok kotor banget. Kalau kotor nggak juga ya bunda, karena aku itu memang nyapu tiap hari. Kalau untuk barang-barang itu memang iya, kita itu karena rumahnya kecil terus barangnya banyak, terus tidak punya gudang. Terus aku tuh tiap hari ada aja paket yang datang ya. Kadang-kadang paket beli tapi jarang beli juga. Kebanyakan itu endorse ya, tiap hari ada yang datang. Terus barangnya itu numpuk-numpuk di situ. Setelah buat video barangnya numpuk. Karena kadang-kadang aku nggak buang langsung kotaknya teman-teman. Karena barangnya itu kadang-kadang kan setelah bikin PT dia masih disimpan. Jadi rumahnya itu kelihatan memang masih numpuk aja gitu barang-barangnya. Karena memang tempat nyimpan
nyusunannya itu, tempat nyusunnya itu nggak ada. Ada yang bilang rumah kecil juga kalau rajin itunya. Ya gimana ya Bunda, aku gimana ngomongnya, karena aku itu bukan ibu rumah tangga aja gitu. Kalau pagi sampai siang, sampai jam 1 siang itu aku sekolah teman-teman, atau sering aku bilang ngantor ya, karena aku memang bukan guru ya, bukan guru yang ngajar di kelas. Jadi aku itu tenaga administrasi sekolah atau operator sekolah teman-teman. Jadi stay-nya di kantor aja, nggak ngajar di kelas. Oke, ini aku lanjut lagi, aku mau bikin bakso ya. Seperti biasa aku itu kalau Abang Farhan itu habis mengerjakan sesuatu, aku selalu kasih dia apresiasi teman-teman. Kali ini aku bikin cemilan bakso. Terus tiba-tiba Abang Farhan itu ngantar baju seabrek lagi. Tahu nggak itu kenapa baju itu? Itu baju yang tidak bisa dia lipatnya teman-teman. Jadi kalau dia nggak bisa, dia sisihkan terus ditumpuknya lagi di tempat yang tadi. Nah, kalau yang udah dilipatnya itu lihat rapi, tapi tetap aja ditaruhnya di sana karena aku memang larang dia untuk ngisi ke lemari ya. Tuh lihat, udah 2 keranjang penuh itu, masya Allah anakku. Haji. Oke, aku lanjut menumis bumbu baksonya ya teman-teman. Untuk bumbu bakso, aku udah pernah sepil video membuat bakso sebelum ini. Kalau teman-teman penasaran, silahkan di scroll di profil ya untuk video bumbu baksonya. Bumbu kuah baksonya teman-teman, karena aku itu baksonya itu bakso beli ya. Kuahnya aja yang aku racik sendiri. Di samping bakso, karena pentolan baksonya itu tinggal sedikit, aku juga pakai cikua teman-teman. Karena sisa cikua itu juga masih ada ya. Aku pakai penyedapnya itu kaldu jamur aja sama garam. Sebenarnya lebih enak dipakai kaldu sapi ya, tapi berhubung kaldu sapi lagi kosong di rumah, jadi aku nggak pakai. Nah, di kompor sebelahnya itu aku udah rendam mie ya teman-teman. Tuh mie-nya udah matang, aku sisihkan dulu. Nah, ketika udah mendidih, aku masukkan bakso dan cikuanya. Di kompor sebelah, aku juga merebus ayam karena nanti kita akan masak sambal ayam. Gak lupa juga ayamnya dikasih kaldu sama garam biar ada rasanya ya teman-teman. Nah, setelah matang ini kita tambahkan lagi daun bawang guys. Wanginya mulai semerbak itu. Nah, sekarang aku harus harus menyajikannya ya, karena Bang Farhan lagi musikan di depan teman-teman. Ini kenapa suara aslinya itu benar-benar aku hilangkan, karena Bang Farhan juga udah musikan, udah mutar musik yang kencang banget, musik diskonya kencang banget. Jadi kalau ada pemutaran musik itu aku matikan audio aslinya ya teman-teman, karena nanti takutnya PL terus pokoknya nggak bagus buat channel ya. Tuh baksonya menggoda sekali bukan? Aku tuh sebenarnya kalau sama dokter udah dilarang makan bakso teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, ini kan buatan sendiri. Aku pikir bakso yang dilarang dokter di luar itu, beli di luar itu karena memang banyak micinnya ya. Karena kita lihat, yang kita tahu kalau bakso di luar itu micinnya sak sendok-sendok gitu ya. Tapi kalau bikin sendiri kita kan nggak pakai micin. Nah, lihat kan Abang Farhan asik banget teman-teman main musiknya. Kita lihat ekspresinya setelah ada makanan datang. Tuh, langsung dimatikan musiknya ya. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya, potong dulu ya. Belum makan udah mau tambu, gimana sih? Ini aja belum disuap. Mana ada makan bakso tambu-tambu? Habisin ini dulu lah. Bukan astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Kalau bertemu nikmat Tuhan itu ucapannya alhamdulillah ya, bukan astagfirullahaladzim. Yeay, kita makan. Tuh. Makan. Ya. Nah.
Ojo. Oke, mantap. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum.